semuanya, selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh? Ya. Dengan Mbak siapa? Dengan saya Agatha Resti Angelika, biasa dipanggil Tata. Oh, Resti. Tata. Oh, Tata. Oke, Tata ya. Oke. Kakaknya sendiri? Oh iya, aku Ariel. Oh, Ariel. Kenalin ya, aku Ariel. Selamat Jadi, kenal, Kak. iya, selamat kenal balik. Jadi kita hari ini mau podcast gitu ya. Wah, Podcast kayaknya ya. seru banget kan? Berat ya, benar. Oke, Wah. jadi penasaran nggak nih kira-kira ya hari ini kita mau bahas apa? Ngebahas apa sih, Kak, sebenarnya? Penasaran kan? Banget dong. Jadi gimana kalau kita langsung let's check this out. Oke, nah untuk pembahasan siang hari ini ya agak berat ya. Wah, Agak berat karena kita membutuhkan sangat banyak pemikiran, mental, hati itu harus dipersiapkan. mental juga, Kak. Iya, perlu banget. Aduh, Penasaran nggak? banget. Ini mau bahas apa sih sampai bisa nguras Oh. otak, pikiran, mental itu? Oke, jadi kita akan ngebahas tentang hak asasi manusia dan punya tema nih. Wah, apa tuh? Temanya itu hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia yang disepelekan gitu. Berat banget gak sih? Berat banget Berat sih. Tapi sebelum masuk ke topik nih ya, ini intronya dulu kali. Kira-kira Kak Tata ini tahu nggak sih pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia? Yang saya tahu ya, Kak, ini nggak tahu benar apa salah, yang penting agak tahu lah ya. Iya, nggak apa-apa nggak apa. Yang kasus Munir itu Iya. sama yang Angelin ya itu berat banget sih. Berat ya. Banget. Bener banget, berarti kan memang tahu beberapa lah ya. Iya. Dari kayak misalkan juga ini tentang orang-orang miskin itu kan biasanya. Iya. Agak berat ya tahu kasusnya. Bener banget, tapi nggak apa-apa. Nah, dari kasus-kasus yang Mbak Tata tahu nih, kira-kira penyelesaiannya gimana sih? Kayak apakah berakhir baik atau enggak? Kalau yang saya lihat sih ada yang kasusnya terselesaikan, ada juga yang masih ngambang. Jadi kasihan yang jadi korban itu, Kak, kalau belum selesai. Iya, bener banget sih. Jadi kayak pasti perasaannya tuh sedih gitu Iya. ya, karena kok hak gua belum selesai gitu. Iya. Kak Tata tahu nggak sih kalau Kak Tata ini bisa ambil bagian untuk membantu mereka yang haknya terlanggar. Nggak tahu tuh, Kak, emang gimana, Kak, caranya? Nah gini, Mbak Tata ini generasi Z bukan? Iya dong. Kalau bukan nggak jadi jelasin. Generasi Z kok, Kak. Ya, generasi Z. Jadi generasi Z itu kan ya kita udah familiar banget namanya media sosial. Iya, gitu. makanan Iya, sehari-hari makanan lah ya. sehari-hari. Tiap hari lo medsos gitu ya. Nah, dari medsos ini kita tuh bisa kayak ngumpulin petisi, atau kita berkomentar, kita ngangkat kasusnya, atau kita bikin sumbangan online gitu. Tapi nggak cuma dari media sosial aja, kita bisa turun langsung demo kalau kita punya ya jiwa aktivis atau jiwa keberanian yang besar Iya. gitu. Oh, ternyata kita juga bisa ambil bagian ya, Kak. Kira cuman bisa diem aja terus kita nyimpen komentar sendiri dalam hati gitu. Enggak dong, malah dari kita bersuara gitu ya, ini bisa jadi pengalaman hidup untuk kita sendiri gitu. Kira-kira ada mau nanya apa gitu nggak? Aku mau nanya deh, Kak. Apa tuh? Kalau dalam masyarakatku tuh kan banyak ya yang kasus tentang hak asasi manusia ini. Nah, Bener banget. kalau gereja itu ada nggak sih mereka bahas tentang hak asasi itu? Pertanyaannya bagus banget sih. Kita kayak mengangkat agama banget. Iya, mengangkat gereja dan Mengangkat agama gereja gitu. Heeh. Oke. Dari pertanyaan Kak Tata nih. Gereja itu benar-benar yang namanya mendorong banget hak asasi manusia. Jadi, ada nih satu ajaran sosial gereja, tahu? Tahu dong. Ajaran gereja dibuat sama Paus Yohanes ke-23. Dia bikin dokumen namanya Pacem in Terris. Itu isinya tentang memperjuangkan hak asasi manusia gitu. Kira-kira mau nggak dengerin penjelasannya? Iya, sedikit? mau banget dong, Kak. Itu menambah pengetahuan gitu, Oke, jadi di dokumen ini tuh kan banyak banget artikelnya gitu.
aku mau ngebahas sedikit permulaan di artikel 9. Jadi di artikel 9 ini kita punya loh hak dari kecil gitu ya, yang nggak bisa diganggu gugat oleh orang lain gitu. Jadi kita punya hak untuk hidup gitu ya. Kita punya hak untuk universal gitu, universal dan nggak boleh dilanggar. Berarti kita punya hak malah dari kecil ya kak? Iya benar. Oh, aku taunya kita punya hak asasi manusia itu dari umur 17 tahun. Oh, enggak dong. Berarti sisanya kalau di bawah 17 tahun bisa diapa-apain? Enggak dong. Oh iya. Jadi benar-benar kita dari kecil, bahkan dari hamil pun gitu ya. Misal dari hamil pun orang tua kita nggak boleh yang namanya ya aborsi itu dilarang gitu ya. Karena aborsi ya, karena aborsi itu udah melanggar hak orang untuk hidup. Gitu. Nah, selain hak kecil gitu ya, dari kecil ada lagi dalam artikel 11, 13 sama 14. Wah, apa tuh kak? Ini agak complicated ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di artikel 11 itu kalau kita tuh punya hak untuk hidup gitu, balik lagi tadi ya, aborsi tadi, kita punya hak untuk hidup. Terus di ke-13 kita punya hak untuk berpendidikan lanjut gitu ya. Dan di 14 kita bakal sedikit ambil lebih dalam kalau kita punya hak untuk beragama. Gitu. Kita kan anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang kadang tuh membutuhkan jati diri. Iya, gitu. Butuh banget sih. Nah, jati diri, dan kita punya hak untuk mengambil agama apa, kita mau percaya apa gitu. Ternyata banyak banget hak yang kita punya ya kak dari kita hidup ini. Benar banget, dan kita pun punya hak itu bisa kita ambil, dan gereja benar-benar mendukung penuh hak yang kita punya itu. Gitu. Kalau ini aku mau nanya lagi, boleh? Ada nggak sih contoh kasus yang benar-benar terjadi di dunia nyata gitu? Kasus yang benar terjadi? Pernah. Aku ada. Wah, apa tuh? Aku ada. Jadi kita agak sedikit biar tidak terlalu ini ya. Oke. Jadi ini kejadiannya di gerejaku, adalah di sebuah daerah, sebuah gereja gitu. Jadi di gerejaku ini tuh kayak nggak punya bangunan gereja. Jadi kita tuh cuma misa atau melakukan ekaristi itu cuma kayak di aula gitu, di aula. Hingga suatu saat kita tiba-tiba punya izin untuk mendirikan gereja. Wah, umatnya senang banget dong pasti ya kan, apalagi pastor parokinya. Tapi tiba-tiba nih teman-teman, waktu kita mau bangun di hari H itu, tiba-tiba ada warga sekitar yang nggak suka sama pembangunan gereja ini. Gitu. Kita kaget dong, karena sebelumnya pasti izin udah dapet gitu ya, tempat juga udah dapet, tinggal dibangun aja. Tapi ternyata tiba-tiba warga sekitar demo, nggak bolehin kita untuk bangun gereja di situ. Gitu. Cuma ya akhirnya karena kita ya mau gimana gitu lah ya. Ya udah, kita akhirnya kembali lagi sampai pastor parokinya bilang nggak apa-apa gitu ya. Apa kita berdoa aja, sampai pastor paroki ini ngajak umat di sana juga, umat di gereja itu untuk intensi secara khusus ketika akhir doa komuni gitu. Jadi khusus benar-benar untuk pembangunan gereja. Dan puji Tuhan ya teman-teman, aku dapat kabar di tahun 2021 itu gereja kita ini udah boleh bangun lagi. Wah, puji Tuhan banget ya kayak. Jadi di tempat aula itu udah boleh dapat izin bangunan gereja, dan udah ada ini kayak batu pertama. Tahu nggak batu pertama? Iya, batu pertama kayak sama Uskup Ignatius Kardinal Suharyo diletakkan batu pertama untuk membangun gereja. Gitu. Dan sekarang karena aku udah keburu ke Jogja gitu ya, jadi belum sempat ngerasain. Tapi dari yang aku lihat dari keluargaku dan saudara-saudaraku, gerejanya udah keren banget, udah luas, kayak wah gitu banget ya. Oke, kan udah denger nih cerita tadi kan. Aku mau nanya nih, kalau berhubungan dengan hak beragama, kira-kira apa sih hak yang dilanggar dari cerita tadi? Hak yang dilanggar sih hak untuk beragama, untuk beribadah. Oke, benar sih. Dan kira-kira apa sih yang dilakukan sama pastor paroki sama umatnya? Pastor paroki itu bukan malah mengajak demo dan apa namanya
beramai-ramai untuk ayo bangun gereja gitu. Tapi romonya itu mengajak umatnya untuk berserah diri aja, berpasrah. Kalau nanti pasti ada jalannya, jadi mereka berdoa, bahkan yang intensi tadi, nah itu juga. Bener banget sih, Ki. Menyimak banget kayaknya ya. Iya dong, harus. Bener banget teman-teman. Jadi hak yang dilanggar itu hak untuk beribadah. Sebagaimana tertulis di artikel 14, kalau kita kan punya hak ya. Iya. Kita punya hak untuk beragama gitu ya. Beragama dalam arti kita boleh berdoa di mana aja, kita boleh beribadah di mana, kita boleh bangun gereja atau bangun tempat ibadah lain di mana, asal ada izin dan kesepakatan gitu lah ya. Oke. Paham gak nih sama penjelasan tentang hak beragama gitu? Puji Tuhannya paham Kak. Puji Tuhan ya, jadi Puji Tuhan. jadi nggak bertele-tele Iya. banget gitu ya. Ya oke. Dan ya di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk dari kisah penolakan pembangunan gereja ini untuk ya kita harus saling menghargai ya, hak beragama. Gak cuma di gereja aja tapi di agama lain juga supaya kita solid, Iya. ya kan? Karena yang namanya hidup rukun di agama atau di lingkungan sekitar gitu kan, tanpa memandang dia dari mana, agama apa, itu kan enak banget lah ya. Damai. Dan kita bisa saling sharing Iya. gitu lah ya. Gimana? Paham? Paham dong. Oke. Tapi nih, kayaknya kita harus berpisah untuk siang hari ini. Iya. Kok sedih Kak? Udah berpisah aja, padahal baru bentar nih. Iya kok, agak panjang deh. Ini. Mau bahas topik lain? Jangan dong, jangan dong. Beda. Mungkin kita bakal bahas topik lainnya di next konten kali ya. Boleh banget boleh Kak. banget ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Kak Tata, terima kasih juga untuk teman-teman semua, untuk Pak Rudi terkhusus ya, pun maaf tadi lupa ngomong. Iya, ya ampun. Terima kasih Pak Rudi dan teman-teman yang udah denger podcast kali ini, siang hari ini, tentang hak asasi manusia. Meskipun berat banget. Iya, agak berat Nguras ya. tenaga ya. capek. Oke, terima kasih yang udah mendengar semuanya. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini tentunya bisa menjadi sebuah informasi, bisa menjadi sebuah pengetahuan baru tentang hak asasi manusia dan gereja nih, tentang pelajaran interis. Oke, segitu aja kali ya. Kita berpisah dulu kali ya. Terima kasih untuk Mbak Tata Terima kasih siang hari juga, ini ya. mau mendengarkan gitu ya. Terima kasih juga. Oke, jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.